Persiapan yang harus disiapkan sebelum mudik, apalagi ketika membawa kendaraan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam dimanapun Anda berada dan kapanpun Anda menonton. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mensupport channel ini. Semoga kita semua, terutama yang mensupport saya, sehat selalu, lancar rezekinya, berkah dunia akhirat, amin. Oke, baik, hari ini saya akan melakukan persiapan mudik. Tahun ini insya Allah mudik karena jadwalnya mudik. Jadi 2 tahun sekali saya mudik ke Lampung. Persiapan yang harus saya siapkan terutama di kendaraan pribadi, karena saya naik ke kendaraan pribadi. Jadi seperti olinya, terus air gardannya, dan permesinan kita cross check untuk aman saja, biar selamat, mencegah apa yang harus diganti segera diganti, seperti itu. Oke, hari ini saya sendirian, tidak ditemani dengan si buah kecil ataupun istri saya, karena istri saya juga repot di toko. Anak saya ingin main sama temennya, jadi oke lah, saya berangkat sendiri. Dan outfit hari ini saya memakai pakaian serba putih dan kopiah hitam, karena tadi pulang sekolah langsung menyempatkan untuk prepare persiapan. Ini persiapan masih kendaraan. Nanti kita akan cross check persiapan apa yang harus kita bawa, apa yang dititipkan oleh orang tua saya. Itu. Jadi kegiatan saya sehari-hari ya kadang Senin sampai hari Jumat ngajar SMP di SMP Pancasila Mojowarno, Jombang. Jadi buat teman-teman Jombang, terutama di wilayah Mojowarno dan sekitarnya yang punya anak ataupun yang nonton ini, kamu sendiri yang masih di tingkat SD atau MI, bisa masuk ke SMP Pancasila, karena Pancasila luar biasa. Luar biasanya sekarang banyak perubahan, banyak pembangunan. Insya Allah tahun ini kita dapat refit lagi dari pemerintah. Kalau tahun kemarin alhamdulillah sudah selesai. Doakan tahun ini segera lancar dan tahun depan insya Allah dapat lagi, amin. Jadi para yang dirubah atau perubahan yang diawali dulu adalah di pembangunan. Untuk peserta didiknya atau muridnya kita bertahap, kita mulai tegas dalam mendidik. Saya baru 1 tahun, alhamdulillah 1 tahun awal 2025 Januari, pas ini bulan 3, 1 tahun 2 bulan, alhamdulillah betah. Oke, ini obrolan singkat saja sih, karena tipe saya itu ngobrol dengan orang itu lebih nyaman, lebih enak, karena ada lawan bicaranya. Kalau hari ini saya mencoba berbicara dengan Anda semua, teman-teman di channel YouTube saya mencoba berbicara apa yang akan saya omongkan atau saya bicarakan. Atau teman-teman mau bertanya mengenai apapun, sekolah, pendidikan, kegiatan sehari-hari ataupun yang lainnya, silakan, monggo, silakan ditulis komentar. Saya lanjut di kegiatan sehari-hari saya. Selain hari Senin sampai Jumat saya ngajar, saya juga biasanya terjun di dunia fotografi, di wedding, terus lamaran, prewed, event-event, dokumentasi, foto ijazah dan lain sebagainya. Apapun itu yang mengandung cuan, insya Allah saya berangkat. Tuh. Kalau capek sih capek, tapi laki-laki mikirnya nggak ke sana ya, nggak ke capeknya. Gimana caranya istri dapat uang, bahagia, senang, nanti kita juga ikut senang. Nah ini nanti kapan-kapan kita menceritakan bagaimana konsep di keluarga sih. Walaupun saya baru dalam menjalin rumah tangga, tapi insya Allah dalam menjalankannya saya juga
merasa sudah lama dan nyaman dengan kegiatan saya sendiri. Di dunia fotografi mungkin bisa dicek di IG Diva Motret. Diva Motret saya ambil dari nama anak, terus kemudian saya tambahin ke seni fotografian lah, jadi namanya Diva Motret. Itu saya mendirikannya tanggal 1 Agustus 2023. Itu pertama kali beli kamera, dan itu belum terjun, saya juga belum tahu nama fotografinya. Anak saya lahir di tanggal tersebut, kemudian saya langsung beli di tanggal tersebut. Sebelum anak saya lahir sih, itu hamin 3 hari kayaknya, itu saya beli second pakai kamera 60D. Terus sekarang alhamdulillah udah naik ke Sony, karena semua akan Sony pada waktunya. Kemudian kegiatan saya sehari-hari selain ngajar dunia fotografi, saya juga di bisnis apapun itu, bisa di percetakan, desain grafis, alhamdulillah bisa sedikit. Insya Allah ketika ada pesanan kita layani, seperti halnya piala, terus yang lainnya. Insya Allah, maka apapun itu yang bersumber cuan ya kita kejar saja, kita usahakan mana yang bercuan itu kita utamakan. Karena kalau sudah berumah tanggain seperti ini, biasanya itu pemikirannya sudah berbeda. Perbedaannya kita sudah mulai bukan menghilangkan tapi mengurangi yang dulunya hobi ini kita kejar gitu. Enggak, kalau sekarang dimana hobi yang dibayar itu yang dikejar. Jadi kata guru saya itu, beliau Kak Fauzan Salim, keren beliau. Kak Fauzan itu dari Lampung, beliau luar biasa. Sampai sekarang saya masih mengikuti jejak beliau. Banyak hal-hal yang diucapkan dan saya masih teringat. Salah satunya mungkin saya bisa menyebutkan beberapa. Yang pertama adalah ketika kamu bekerja, pekerjaan yang paling nikmat adalah hobi yang dibayar. Nah itu mungkin dari teman-teman bisa mempraktekkan seperti itu. Hobi yang dibayar luar biasanya. Jadi ketika kita melakukan hobi yang dibayar, kita sudah senang melakukan hobi tersebut, kemudian ada bayaran di akhir, itu yang tambah semangat. Itu jadi buat teman-teman mungkin bisa praktekkan, ayo segera mencari hobi-hobi yang dimana kita bisa menekuni dengan tekun, rajin, dan istiqomah, dan sampai bisa menghasilkan cuan sendiri dari hobi kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ada sesuatu gini, apapun pilihanmu itu sudah jadi resikomu, karena setiap pilihanmu itu ada resikonya. Itu pendidikan beliau. Jadi apapun itu, saya selalu menyadarkan diri bahwasanya ketika saya memilih dunia ini, saya memilih ke dunia terjun fotografi misalnya seperti itu, pasti ada resikonya. Resikonya apa? Ya mungkin di dunia fotografi, bagi teman-teman fotografi, dari segi penyimpanan ya itu luar biasa banyak sekali, terutama di email kalau nyimpannya di Google Drive, kemudian penyimpanan internalnya di komputer itu butuh luar biasa, karena sekali ngefoto itu kurang lebih 15 sampai 25 giga sekali berangkat, sekali ngefoto. Itu kita pakai unlimited ya, jadi shootnya terus terus banyak. Nanti insya Allah saya akan ke rumah beliau, Coach Fauzan, kalau biasa dipanggil Coach Fauzan. Beliau memang pelatih segala bidang, keren. Ini kita malah ngerasani orang, tapi nggak apa-apa, ngerasani orang dalam hal kebaikannya. Yang pertama itu, beliau memang pelatih saya, pelatih dalam hal apapun. Saya dulu
di SMA MA Ma'arif 06 Pasir Sakti di Lampung. Di sana saya ditempa luar biasa dengan Kak Fauzan itu dan beberapa guru-guru. Cuman yang lebih berperan salah satunya juga Kak Fauzan ini. Beliau sudah umur 35 ke atas lah, tapi beliau luar biasanya masih awet muda. Beliau di pelatih saya salah satunya adalah pelatih catur. Alhamdulillah saya sampai ke tingkat kecamatan aja sih, dan kemarin kalau mahasiswa baru ke nasional. Catur itu beliau patokannya seperti ini: ketika kamu bisa mengalahkan saya, kamu pasti juara. Itu luar biasanya. Ternyata benar, ketika saya belum bisa mengalahkan, ketika saya waktu kelas 11 kelas 10 kelas 1 Alia SMA, itu saya belum bisa mengalahkan beliau. Dari situ saya kalah seleksi di internal sekolah dulu, kemudian dikeluarkan di tingkat kecamatan. Kemudian di kelas 11 atau kelas 2 SMA, saya alhamdulillah bisa mengalahkan beliau. Dan ini lumayan sih, maksudnya ada rasa sedihnya juga kalau ingat beliau gitu. Ya Allah, sehatkanlah guru-guru hamba ya Allah. Amin. Jadi beliau itu bilang seperti itu buat buat semangat. Kalau saya sih memang buat semangat kan. Jadi alhamdulillah bisa menang, lolos di tingkat internal, dan benar kata beliau, alhamdulillah juara 1 di tingkat kecamatan. Karena gengsi sekali. Di sana itu event catur itu jarang, dan sekali event itu luar biasa, gengsinya luar biasa. Salah satunya di bidang catur tadi yang saya bidangi, dan juara 1. Kemudian beliau juga mengajarkan saya di dalam dunia pramuka. Keren kan ya Allah, sehatkanlah ya Allah. Nah ini itu dari Kak Fauzan. Terus kemudian kegiatan sehari-hari saya ya alhamdulillah di sini dipercaya sama orang banyak sebagai untuk ngimamin musola. Itu luar biasa kebanggaan sendiri, karena saya tidak bisa mendapatkan seperti ini ketika saya di rumah, terutama di Lampung. Nah, entah seperti apa pandangan masyarakat di sana mengenai orang-orang yang baru, orang-orang yang muncul pengetahuan, maksudnya yang sudah mau berusaha berubah gitu. Tapi di sana masih belum bisa dipercaya untuk menjadi imam ataupun khutbah dan lain sebagainya. Enggak mengharapkan ini. Saya tidak mengharapkan, tapi cara pandangnya saja, cara menghormati orang saja sangat berbeda orang Lampung sama yang di Jawa ini. Maksudnya orang Lampung ini bukan keseluruhan orang Lampung, enggak, cuman di sekeliling tetangga saya saja. Terima kasih buat teman-teman. Ini beberapa curhatan saya. Mungkin saya juga bisa sedih, bisa nangis bahkan, karena saya bukan hobi sih, karena saya suka nangis apalagi ketika seperti ini sendirian. Oke. Mungkin ada yang ditanyakan, silakan ditulis di kolom komentar. Kita lanjut ke perjalanan untuk ganti oli. Oke, terima kasih. Mari kita lanjut untuk ganti mobilnya. Oke, see you. Halo, alhamdulillah hari ini kita sudah selesai untuk cross check kendaraan kita yang akan kita bawa ke Lampung, mau mudik. Untuk habisnya lumayan sih, tadi ada beberapa saran yang harus diganti, tapi masih lumayan lah, masih bisa digunakan. Ya mungkin kita gantinya nanti setelah hari raya saja, karena harus bagi-bagi. Karena kita pulang juga lumayan ya, habisnya sih luar biasa. Oke, ini dia notanya, kelihatan tambatan. Oke, saya bacakan aja. Untuk tadi kita ganti oli sama filternya, karena filternya udah
mulai usang ataupun kotor dan harus diganti, ya udah kita ganti. Jadi ganti oli sama filternya itu 350.000. Itu yang standar, nggak yang terlalu bagus, nggak terlalu yang buruk sekalian, jelek sekalian, enggak. Jadi kita ambil yang standar. Terus kemudian kita air radiatornya kita habis 75.000. Oh, udah ada ongkosnya. Jadi 350 tadi itu udah ada ongkosnya. Kalau oli sama filternya itu apa enggak? Oh, filternya 40.000, kalau olinya 310.000. Mungkin dari teman-teman yang tahu oli dengan harga segitu untuk mobil mahal atau enggak, kalau silakan tulis di kolom komentar. Oke, terima kasih. Saya akan mengumpulkan beberapa nota buat saya ambil dan kalkulasi di akhir nanti. Terima kasih buat teman-teman yang masih stay. Jangan lupa ikuti saya terus. Setelah ini saya akan persiapan mengenai apa-apa yang harus saya bawa, karena besok pagi itu adalah waktu terakhir untuk persiapan. Saya jam 11 sampai malam ada kegiatan di Hotel Azana Jombang. Terima kasih buat teman-teman, stay tune persiapan untuk mudik. Doakan kami supaya lancar dalam perjalanan, sampai dengan selamat, sampai dengan tujuan, membuat orang tua bahagia terutama. Oke, cukup di sini saja videonya. Kita lanjut video yang kedua mengenai persiapan barang-barang. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.